Menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati, mencoba bangkit, dan terus beradaptasi. Agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati. Hidup itu penuh dengan pilihan. Jalani semua dengan senyuman. Di saat harus menentukan, biarkan hati yang memilih tentang mana yang lebih penting dan harus didahulukan. Selalu ingat saat harus menunaikan sebuah kewajiban. Tidak pernah ragu dan selalu yakin atas setiap pilihan. Dan memilih untuk fokus pada satu tujuan. Saat hati telah memilih, semoga kita yang akan terpilih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar juga para peserta? Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan pastinya dalam keadaan bahagia. Tuh jangan sampai lupa yang satu itu ya. Karena kalau kesehatan fisik itu tidak ditunjang dengan kesehatan mental atau mungkin kebahagiaan hati itu rasanya tetap aja ada yang kurang ya. Nah untuk itu hari ini kita berkumpul bersama teman-teman dalam acara Wealth Wisdom 2021, Wellness to Wealth. Di mana hari ini kita akan sama-sama nih mengingatkan bahwa jangan lupa kita tuh setiap hari harus bersyukur atas apapun itu.
Jangan lupa untuk terus terinspirasi oleh hal-hal yang baik agar kita terus melangkah maju dan pastinya semua akhirnya fisik dan juga hati ya ikut sehat pastinya ya. Insya Allah amin. Dan untuk itu selamat datang khususnya ini dalam kelas health yang kali ini dipersembahkan oleh Permata Bank. Salam kenal rekan-rekan, teman-teman semua dan juga para peserta. Saya Intan Bedisa yang akan menjadi moderator acara pada sesi kelas yang inspiratif kali ini. Yang temanya adalah Always Aiming High. Wow, ini dari judul aja udah Always Aiming High. Artinya hari ini kita memang bicara hal yang tinggi-tinggi gitu ya. Menggapai mimpi, menggapai cita-cita, jangan takut ketinggian, jangan ada yang takut bilang, aduh mimpi lo ketinggian gitu ya. No, kalau ada yang bilang mimpimu terlalu besar, berarti mungkin pikirannya yang terlalu kecil, benar nggak? Nah perspektifnya harus seperti itu berarti ya. Untuk itu langsung saja kita mulai acara Always Aiming High yang kali ini dipersembahkan oleh Permata Bank Syariah dan juga Eastspring Investment Indonesia. Nah sedikit saja tadi saya sempat sudah mengulas ya mengenai mimpi. Karena siapapun sebenarnya boleh bercita-cita, siapapun boleh bermimpi. Tidak mengenal kelas sosial, tidak mengenal gender, apapun apa yang kamu punya saat ini itu bisa sebenarnya menjadi bekal yang semua orang itu bisa menjadikan itu sebagai senjata atau kunci atau alat apapun itu untuk kita sama-sama bisa meraih mimpi kita. Kenapa saya yakin sekali bicara seperti itu nih masih pagi, masih jam 11 nih Mbak Intan udah bicara mimpi. Yes, bangun dulu yang pasti ya. Karena mimpi itu bisa diwujudkan dengan cerita-cerita dari ketiga narasumber kita yang hari ini sudah hadir, yang akan siap untuk sharing dengan teman-teman semua. Dan mereka sudah membuktikan bahwa siapapun itu bisa meraih cita-citanya. Artinya tidak ada mimpi yang ketinggian kok teman-teman. Nah untuk itu saya ingin langsung saja memberikan informasi nih tapi sebelumnya ya. Sebelum kita mulai bahwasanya Permata Bank ini akan memberikan tanda partisipasi kepada teman-teman semua yang hari ini sudah hadir nonton baik dari Zoom ataupun dari YouTube dengan berupa e-certificate. Caranya gampang banget teman-teman, hanya tinggal scan QR code ya, saya rasa sudah ada di layar nih QR code-nya, langsung di scan lalu kemudian teman-teman isi data diri dan pasti langsung ada muncul di email ataupun gadget teman-teman ya, e-certificate nantinya yang akan diberikan oleh Permata Bank atau bisa juga melalui link yang ada di chatbox ya. Perhatikan nih, berarti ada teman-teman admin yang mengirimkan link melalui chatbox, silahkan itu juga bisa diklik. Selain itu juga chatbox ini harus dimaksimalkan untuk kita ngobrol. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau kirim pertanyaan mungkin asal jangan kirim salam ya, ini bukan radio. Jadi silakan langsung aja, nanti pertanyaannya semua mudah-mudahan bisa kita akomodir di sesi yang akan berlangsung kurang lebih selama 40 menit ke depan. Sudahlah langsung aja kalau gitu saya sudah tidak sabar nih rasanya ingin memperkenalkan siapa saja sih tiga narasumber yang sudah siap menginspirasi teman-teman pada pagi hari ini. Nah yang pertama saya ingin langsung menyapa ada Dr. Nadira Nuraini Afifa, MD, MPH. Ini merupakan medical doctor dan juga public health consultant. Halo selamat pagi Mbak Nadira. Halo, selamat pagi Mbak. Hi, Selamat oh pagi my God. juga Mas Abraham Bangki. Hi, really nice to see you on screen Mbak. Sehat-sehat keadaannya? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau dokter sebenarnya kadang sakit juga ya, dokter juga manusia ya Mbak. Tapi dalam keadaan sehat dan semangat pastinya ya untuk Permata Bank hari ini ya Mbak ya. Insya Allah Mbak. Amin. Oke, thank you. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyapa selamat pagi, salam peluk, salam hangat untuk Mbak Angki Yudhistia yang merupakan staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia bidang sosial. Halo Mbak Angki, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Wow, salam peluk, salam hangat. Terima kasih sudah hadir, senang sekali kita bisa ngobrol pada pagi hari ini Mbak. Sudah tidak sabar rasanya, tapi saya ingin menyapa dulu narasumber kita yang ketiga. Ada Mas Abraham
Ara yang merupakan Head of Distribution and Marketing dari PT Easprings Investment Indonesia. Halo Mas Ara, apa kabar Mas? Halo Mas Ara. Oh masih di mute rampaknya Mas. Sorry, selamat pagi. Sorry, tadi masih di mute. Pagi. Semangat Mas Ara, sehat-sehat ya pagi ini ya. Semangat, puji Tuhan Semangat. sehat terus. Siap, ini nih saya seneng nih sama semangat dari 3 orang narasumber kita hari ini. Untuk itu saya mau langsung ngobrol aja deh, rasanya teman-teman pasti udah mulai penasaran nih. Bicara mimpi, terus kemudian Mbak Nadira dulu, saya rasanya mau ke Mbak Nadira. Yang sebenarnya sempat menggegerkan jagat media sosial Mbak Nadira saat ada seorang menteri, kalau tidak salah Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan, ini posting Mbak Nadira, pidato Mbak Nadira waktu kelulusan di Harvard University. Wow, that was really inspiring Mbak Nadira. Pertanyaan pertama untuk Mbak Nadira. Mungkin ya sebelum kita melangkah lebih jauh, bagaimana ceritanya Mbak Nadira waktu itu sampai terpilih dari ribuan mahasiswa yang di angkatan Mbak Nadira, kemudian Mbak Nadira yang menjadi commencement speaker. Silakan Mbak Nadira. Thank you Mbak. Ya sebenarnya itu udah long time ago sih, jadi mudah-mudahan ceritanya masih relevan juga. Masih banget Mbak. Iya, jadi waktu di Harvard dulu memang Mbak, aku kan sempat kena pandemi juga ya. Jadi sebenarnya program aku tuh cuma 10 bulan, tapi memang di 3 bulan, 4 bulan terakhir udah harus balik ke Indonesia karena kuliahnya juga semuanya jadi online gitu. Nah, di saat itu juga aku baru menemukan bahwa ternyata untuk jadi wisudawan yang membacakan pidato atau valedictorian, itu sistemnya di Harvard berbeda sama sistem kalau di kampus-kampus kita di Indonesia gitu. Biasanya kan selalu yang IPK tertinggi atau mungkin yang punya achievement tertentu. Tapi kalau di Harvard ternyata memang ada seleksi khusus yang namanya jadi student speaker contest. Di situ kita simply bisa submit pidato kita. Jadi menceritakan story sejujurnya seperti apa, lalu pidatonya memang sudah dibuat dari mulai good afternoon di awal sampai thank you di akhir. Sudah jadi perlu disubmit gitu. Dan basically semua wisudawan yang lulus di tahun itu bisa apply. Nah, jadi di saat-saat terakhir itu aku tahu sekitar 3 hari, 4 hari sebelum deadline, dan aku rasa karena aku wisudanya harus diadakan secara virtual untuk pertama kalinya, yang mana aku menyesalkan itu banget, dan mungkin nanti cuma slideshow foto aku aja muncul 5 detik, sementara perjuanganku Harvard udah berat banget gitu. Betul. Jadi aku berusaha membuat lebih, momentumnya bisa lebih aku hargai gitu, dengan aku mencoba menjadi student speaker tersebut gitu. Jadi akhirnya aku coba buatlah, lalu ternyata lolos seleksi secara writing-nya, secara story-nya. Lalu habis itu aku menyampaikan ke panelis, menyampaikan pidatonya secara langsung, dilihat dari ekspresi, intonasi, kemampuan speaking, dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya akhirnya keterima gitu pidatonya. Dan itu juga ceritanya belum selesai karena sebelum aku on air beneran pidato, aku harus dilatih beberapa kali juga sama CEO sebuah perusahaan komunikasi, memang dari Harvard. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang terkesan menyinggung atau jangan sampai ada ekspresi atau intonasi yang salah. Jadi cukup perjalanan yang panjang dan rewarding sih, karena akhirnya justru malah karena online pidatonya yang nonton justru banyak orang Indonesia dan jadinya lebih relate lah kalau didengerin sama orang Indonesia gitu. Ini keren banget, berarti memang sebenarnya waktu itu application-nya tidak hanya soal prestasi, tapi juga dilihat dari ceritanya apa yang akan disampaikan di pidato dan sebagainya. Sebenarnya waktu itu yang Mbak Nadira sampaikan, cerita yang dibungkus dalam pidatonya apa sih sampai kemudian terpilih? Ini kan pasti dari ribuan mahasiswa pasti ya Mbak Nadira ya. Lalu apa yang kemudian membuat Harvard ini mungkin ya Mbak Nadira mendapatkan informasi dari akademik Harvard gitu, kenapa Mbak Nadira terpilih? Siapa tahu memang ada cerita yang beda, yang pastinya inspiratif, yang ternyata ini spesial banget dibandingkan ribuan pelamar lainnya. Apa kira-kira Mbak yang menjadi strengthen point dari cerita Mbak Nadira? Ya, mungkin kalau aku sendiri melihatnya pidatoku itu
holistik ceritanya. Jadi memang aku bagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, paragraf pertama memang seberapa aku sangat mengapresiasi Harvard gitu, bagaimana mereka ternyata mempunyai pandangan yang sangat-sangat bagus terhadap Muslim, terhadap ras apapun, dan itu yang aku appreciate di paragraf pertama gitu. Lalu aku lanjutkan dengan cerita yang jujur mengenai gimana sih perjuangan aku bisa meraih pendidikan tinggi, despite aku punya keluarga yang mungkin secara finansial biasa-biasa aja. Aku ceritakan value-value yang ibu aku kasih sejak aku kecil, yang mana ibu aku juga susah payah supaya bisa kuliah gitu. Jadi cerita jujur itu yang aku bawa. Dan yang terakhir aku menceritakan gimana sebenarnya public health expert, which is major aku gitu, kurang dihargai sebenarnya selama ini di negara manapun, termasuk di negara sendiri, karena selalu dipandang sebelah mata dibandingkan dengan dokter, yang mana sebenarnya profesi aku juga gitu. Jadi aku di sana menguatkan bahwa kita ini memang salah satu job yang kurang diapresiasi, tapi sebenarnya impact-nya sangat besar, dan apalagi saat pandemi ini baru kelihatan nih bahwa ternyata kesehatan masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Jadi we should be proud gitu sudah menjadi lulusan dari public health. Jadi holistic view dari pidato itu menurutku yang akhirnya membuat aku terpilih. Wow, oke. Nah, ini saya mau mendalami lagi Mbak Nadira ya, karena tadi Mbak Nadira menyebutkan bahwa Mbak Nadira bukan berasal dari keluarga yang sebenarnya dengan mudah bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Bisa dikatakan seperti itu ya Mbak Nadira ya. Nah pagi ini kalau kita mau sharing inspirasi gitu ya ke teman-teman sekalian, teman-teman muda khususnya, bagi mereka mungkin yang masih berpikir, duh bisa makan hari ini aja udah syukur, jadi nggak mikirin lah sekolah di luar negeri gitu kan, atau nggak mikirin lah mimpi tinggi-tinggi. Mbak Nadira, apa yang bisa di-share ke mereka bahwa sebenarnya tidak ada mimpi yang kecil. Dengan Mbak Nadira juga buktikan sendiri, bisa sampai Harvard. Gimana Mbak Nadira, apa yang ingin disampaikan? Menurut aku sekarang bangga banget sih dengan pelajar-pelajar Indonesia, karena sekarang banyak banget yang bermindset untuk sekolah tuh bukan cuma sampai S1 bahkan, tapi udah ke S2, S3 gitu. Jadi growth mindset itu sangat-sangat perlu diapresiasi, dan untuk teman-teman nggak usah takut kalau masalah finansial, karena sebenarnya banyak banget pihak-pihak yang sekarang memprovide beasiswa gitu, dan memprovide segala hal yang dibutuhkan, as long as teman-teman memang sudah keterima di top school atau di kegiatan positif lainnya. Termasuk aku juga sendiri dibiayai oleh pemerintah, dari Kementerian Keuangan, dari LPDP, dan benar-benar nol gitu untuk bisa sekolah di Harvard yang bisa memakan sampai 2-3 miliar. Jadi jangan takut masalah finansial, kejar aja dulu mimpinya, nanti masalah keuangan banyak banget yang akan memprovide teman-teman. Oke, berarti intinya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Jadi mau dulu gitu ya, Mbak Nadira ya. Ini yang menarik juga, Mbak Nadira menyampaikan sebenarnya bisa dikatakan Mbak Nadira ini mahasiswa Muslim di Harvard gitu. Mungkin minoritas ya, bisa dikatakan demikian. Bagaimana pengalamannya waktu itu Mbak menjalankan sebagai identitas orang Indonesia gitu ya, di negara barat, orang timur di negara barat, beragama muslim pula, di komunitas internasional, ceritanya seperti apa Mbak? Pengalaman apa waktu itu yang berharga sekali yang mungkin bisa disampaikan? Ya, aku sebenarnya memang dari awal, waktu pertama kali menginjakkan kaki di US atau bahkan sebelum berangkat, udah agak insecure Mbak, karena memang di US itu kan orang nggak mendisclose apa ras mereka atau agama mereka gitu. Itu suatu hal yang sangat confidential. Sementara aku sendiri kan memang sudah pakai jilbab, jadi sudah cukup obvious agamanya apa gitu ya. Betul. Dan aku nggak tahu bagaimana mereka memandang Muslim waktu di US. Jadi cukup insecure pada awalnya. Aku jadi sering cerita juga, kalau aku tuh sering memang sholatnya juga di tangga darurat gitu, karena nggak cukup pede juga untuk di tempat-tempat yang lebih terbuka. Tapi pengalaman berharga waktu itu memang ada salah satu temanku yang aku belum kenal pada saat itu meng-approach dan ngasih tahu kalau nggak usah sholat di sini lagi gitu. Dan dia memang pakai kippah, jadi orang Yahudi sebenarnya. Dan beliau yang jadinya justru mengantarkan aku ke musola, ngasih tahu bahwa sebaiknya di musola aja, ini tempat yang proper kalau semua agama tuh boleh sholat di sini gitu. Nah di situ tuh menurut aku pengalaman yang paling berharga, karena Muslim dan Yahudi selalu identik dengan benturan, dengan hal-hal yang negatif. Tapi ternyata aku buktikan sendiri di sana, bahkan orang Yahudi yang akhirnya menolong aku untuk sholat di tempat yang lebih proper. Dan memang terbukti sih selama sekolah di sana sama sekali nggak ada perbedaan pandangan terhadap Muslim.
dan terutama Boston sendiri karena kumpulan dari berbagai pendatang ya, jadi mereka sangat-sangat terbuka sama orang-orang yang berbeda secara ras, agama, dan lainnya. Wow, oke. Ini menarik sekali ceritanya. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan kita dalami lagi jawaban Mbak Nadira. Kalau di bidang sains itu ya dan teknologi itu sebenarnya identik dengan male dominated field. Kebanyakan laki-laki gitu kan. Sudah gitu didominasi biasanya dengan orang barat at some point gitu. Nah, Mbak Nadira ini membuktikan dari Indonesia gitu ya, negara berkembang, kemudian menggunakan hijab dan beragama muslim, tapi berada di dalam bidang ini dan berhasil begitu sebenarnya. Nah sebenarnya untuk bisa melangkah ke bidang tersebut, ya tanpa ada anggapan soal gender lah, soal social background dan sebagainya. Ini seberapa sulit sih Mbak Nadira, kalau dari pengalaman Mbak Nadira? Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya untuk masuk ke posisi-posisi tinggi, sekarang misalnya kita bisa lihat Mbak Angki juga bisa mengisi staf sus presiden perempuan. Jadi menurutku udah cukup udah cukup setara sih dalam hal itu. Jadi tinggal kemauan dari diri sendiri aja seperti apa. Cuma kan memang susahnya kenapa perempuan susah mempursue posisi tinggi karena dari diri sendiri memang sudah harus berbagi peran nih Mbak, jadi ibu, jadi istri, jadi wanita karir. Yep. Jadi selama dari diri sendiri bisa membagi hal-hal tersebut, sebenarnya bisa banget untuk mengejar posisi tinggi karena sekarang kuotanya sudah tidak ada lagi, sudah compete secara intelektual aja. Kalau memang deserve, pasti bisa mengisi posisi tersebut walaupun kita perempuan. Keren. Ini sesuai dengan tema hari ini Mbak, always aiming high. Saya mau ke narasumber berikutnya, tapi satu pertanyaan dulu sebelum ke narasumber berikutnya ke Mbak Nadira. What's your goal next? Sekarang sudah tinggi gitu ya, ya tapi apalagi karena kita always aiming high gitu. Apalagi yang mau dicapai Mbak? Kalau sekarang pastinya udah di tahap sudah tidak mengajar sekolah lagi, jadi udah di tahap mengaplikasikan ilmu. Untuk kedepannya, untuk kayak di long vision, pengen banget punya posisi yang tinggi di government atau di NGO. Tadi kalau kita lihat ada Pak Budi Gunadi, saya sempat kerja dengan beliau juga, mungkin kepingin seperti beliau. Wow, oke. Berarti kita lihat di berapa ya, 2025, 2026 mungkin? We'll see. Nggak ada yang kecepatan, tidak ada mimpi yang ketinggian. Bener ya Mbak ya? Oke, coba saya sekarang mau ke narasumber berikutnya dulu. Mbak Angki Yudhistia, selamat siang. Mbak Angki ini merupakan staf khusus kepresidenan Republik Indonesia di bidang sosial. Mbak Angki, aku mau tanya, tadi Mbak Nadira mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kok mimpi yang ketinggian, semua bisa selama kesempatannya juga sama dan juga perempuan bisa juga menembus lintas sektor apapun itu meskipun mungkin ada beberapa sektor yang saat ini lebih didominasi oleh laki-laki. Nah, dengan pengalaman Mbak Angki, apalagi sebagai staf khusus kepresidenan di bidang sosial, sebenarnya hingga Mbak Angki mencapai tahap ini, apa saja yang perlu Mbak Angki lakukan dulu, perjuangannya seperti apa, sampai akhirnya benar-benar di tahap di mana Mbak Angki justru bisa memberikan advice sebenarnya ya kepada Presiden, ini yang harus dilakukan untuk anak muda, membuka kesempatan untuk siapapun. Bagaimana perjuangan Mbak Angki? Oke, baiklah. Untuk semuanya yang belum kenal saya sebelumnya, karena memang saya sebagai seorang penyandang disabilitas, saya tuli. Jadi memang menggunakan alat bantu dengar. Nah, jadi alat bantu nih dipakai di telinga. Ya, jadi aku tuh nggak bisa dengar dari usia 10 tahun. Jadi sebelumnya dengar, terus tiba-tiba nggak dengar karena panas tinggi. Panas tinggi, waktu itu sempat malaria. Nah, udah kena malaria, terus antibiotik. Ya, jadi nggak cocok dengan antibiotiknya, jadi kena efek sampingnya. Jadi mengakibatkan mengalami penurunan pendengaran. Jadi benar-benar nggak dengar sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan semua bertanya, gimana sih
bisa bertahan sampai sekarang ini adalah yang pertama itu adalah bagaimana bisa menerima diri sendiri. Banyak orang kan yang nggak mau menerima dirinya sendiri itu sebagai orang yang berkebutuhan khusus. Siapa sih yang mau menjadi berkebutuhan khusus? Kalau zaman dulu orang bilangnya cacat, tapi terminologi sudah diubah dengan undang-undang jadi penyandang disabilitas. Ya kan? Jadi aku itu memang besar dari lingkungan yang menganggap bahwa disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Jadi lingkungan aku itu merasa bahwa siapapun keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu pasti mengalami hal yang sulit banget. Jujur, itu memang adalah membuat mental itu jadi drop banget. Karena kan kita butuh didukung, kita butuh pembuktian. Pembuktian itu susah banget gitu. Tapi aku beruntung, aku memiliki orang tua yang justru melindungi, bukan malah mengurung di kamar atau mengurung di rumah supaya tidak ketemu banyak orang. Jadi semakin ketemu banyak orang dengan karakter yang berbeda, aku jadi belajar bahwa hidup ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi hidup ini tentang orang lain. Bagaimana kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Jadi aku diajarin sama orang tuaku tuh untuk nggak apa-apa orang lain mungkin tidak menganggap kita baik-baik saja, tapi kita harus baik sama orang lain. Itu value yang aku ambil dari orang tuaku gitu. Jadi dari aku kecil sampai aku besar, orang tuaku tuh selalu menomorsatukan pendidikan. Bahwa dengan pendidikan, langkah apapun, cita-cita kita sebesar apapun itu akan menjadi nyata. Bukan hanya angan-angan saja. Aku setuju Mbak Nadira tadi bilang bahwa mimpi itu memang harus besar gitu ya. Mimpi itu memang harus besar, jadi jangan nanggung-nanggung itu. Jadi aku kecil tuh aku punya bermimpi bahwa aku harus menjadi perempuan yang mandiri, yang tidak bergantung lagi dengan orang tua. Tapi bagaimana bisa menembus keterbatasan-keterbatasan itu? Jadi kuncinya itu adalah di pendidikan. Jadi aku kecil memang sekolahnya tidak di SLB, tapi sekolah di sekolah umum. Sampai kuliah S2 pun di sekolah komunikasi. Agak kontradiktif ya Mbak. Udah nggak tahu bisa dengar tapi ngambil kuliah komunikasi gitu. Tidak ada sesuatu yang nggak mungkin. Justru dengan komunikasi lah yang membawa aku saat ini. Jadi sehingga mimpi itu akan bisa tercapai kalau kita yakin. Kita yakin kita bisa gitu. Jadi aku ngerasa bahwa walaupun kita terbatas, tapi bukan berarti kita harus membatasi ruang gerak kita. Sehingga sekarang aku bisa menjadi advisernya Bapak Presiden itu adalah memang mungkin mimpi di luar dugaan. Mimpi di luar dugaan. Siapa sih seorang penyandang disabilitas bisa menjadi advisor seorang presiden gitu kan. Jadi karena memang background aku adalah sebelumnya memang adalah aktivis social entrepreneur yang bergerak untuk membantu teman disabilitas. Penyandang disabilitas di seluruh Indonesia itu ada 30 juta jiwa. Wow. Jadi banyak banget. Jadi memang tugasku saat ini adalah memberikan advice kepada Bapak Presiden bekerja sama dengan kementerian-kementerian teknis bagaimana penyandang disabilitas 30 juta jiwa ini dapat mengakses program pemerintah. Begitu Mbak Intan. Oke, keren sekali dan ini sungguh menginspirasi. Saya merinding sepanjang Mbak Angki menjelaskan perjuangannya dan saya penasaran sekali sebenarnya. Saat pertama kali presiden atau stafnya ya, Pak Pratikno kalau saya tidak salah yang menghubungi Mbak Angki, menyatakan bahwa dipanggil presiden Mbak untuk diminta jadi staf khusus. Itu bagaimana? Tadi Mbak Angki mengatakan mimpi yang di luar prediksi sebenarnya. Apakah Mbak Angki ini merasa bahwa apa yang Mbak Angki lakukan itu memang ternyata sudah didengar dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat sehingga presiden pun melirik. Silakan Mbak Angki. Oke. Aku ngerasa ketika aku dihubungin untuk ditawarin menjadi staf khusus presiden itu, aku ngerasa kayak
derajat aku dinaikin sama Bapak Presiden gitu ya. Di saat orang lain bilang bahwa disabilitas itu belum tentu bisa apa-apa. Jadi aku ngerasa kepala negara aja memberikan kesempatan. Kenapa orang lain enggak? Gitu kan. Jadi awal pertamanya itu memang kita itu generasi milenial itu dikumpulkan sama Pak Pratikno untuk diminta pendapatnya memang. Tapi kita tidak pernah dibilang kita di sini untuk diposisikan menjadi staf khusus, itu tidak ada bayangan sama sekali seperti itu. Sampai ketika beberapa bulan kemudian Pak Pratikno menghubungin mau nelpon. Awalnya sebenarnya tuh nelpon sih sebenarnya. Cuma kan aku nggak bisa juga ya. Awalnya nggak bisa juga. Gimana gitu kan. Apakah kayak panggilan telepon kerja kan nggak bisa juga di telepon gitu. Tapi aku diemin juga tuh. Bayangin seorang menteri nelpon aku diemin kan. Ya, aku nggak tahu kalau itu sebenarnya menteri, tapi hingga pada akhirnya Pak Pratikno itu WhatsApp. Kita kan nggak tahu nomor telepon menteri kan. Jadi pas WhatsApp itu salam Bangki, saya Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno mau menelpon. Terus aku izin kan, mohon maaf Pak Menteri, saya kan tuli, jadi tidak bisa mendengar. Apabila berkenan, apakah boleh untuk di WhatsApp aja gitu. Jadi akhirnya lama tuh nggak dibalas, dikira ada apa gitu kan. Ternyata Pak Pratikno butuh waktu untuk WhatsApp kan, WhatsApp-nya panjang banget kan. Panjang, intinya adalah Pak Pratikno itu ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menghubungi untuk menjadi staf khusus presiden gitu. Tapi kan yang namanya kita melihat WhatsApp itu kan speechless ya, nggak bisa teriak karena kan nggak gitu kan, speechless gitu. Apa ini adalah sesuatu hal yang nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini ya, semua orang kesempatan ini. Betul, waktu ditanya apakah bersedia apa enggak, aku nggak mikir. Aku langsung bilang, aku bersedia, Pak. Wow. Gitu. Who doesn't? Siapa yang tidak ya Mbak, kalau dipikir itu keren banget momen itu. Ngomong-ngomong kalau WhatsAppan sama menteri itu pakai emoticon nggak sih Mbak? Enggak. Oke, itu pertanyaan ice breaking aja. Itu kepo-keponya kita aja sebenarnya. Tapi by the way, Mbak Angki. Jadi kalau WhatsApp-nya itu benar-benar bahasa formal. Bahasa formal sekali. Kalau emoticon, palingan emoticonnya tuh kayak emoticon bendera Indonesia atau emoticon gitu. Oke, baik. Itu pertanyaan ice breaking saja sebenarnya, ini kepo-keponya kita aja di rakyat jelata gitu ya, mendengar wow Pak Menteri WhatsApp tuh seperti apa. Anyway, Mbak Angki, kalau rencana ke depan nih, saat ini apa sih yang sedang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia? Tadi Mbak Angki menyebutkan ya, ada kerjasama memang dengan kementerian, lembaga dan sebagainya. Konkretnya tuh apa yang saat ini sedang dilakukan, Mbak? Ada program apa untuk teman-teman penyandang disabilitas? Oke, jadi beberapa bulan setelah kita dilantik, diangkat menjadi staf khusus presiden, terus tiba-tiba pandemi. Jadi semua rencana kita buyar semua, ya kan. Jadi kita harus punya program baru lagi. Jadi dengan program-program yang sudah diajukan ke Pak Presiden itu buyar semua gitu. Tapi yang pasti, karena memang background-nya saya itu adalah empower teman-teman disabilitas, ketika ditarik sama Bapak Presiden, urusan tentang penyandang disabilitas itu memang masih sangat berantakan banget. Masih sangat berantakan banget. Kita kalau bicara tentang undang-undang nih, undang-undang itu kan semacam produknya DPR, ya kan? Makanya orang berpikir, pemerintah ngapain sih untuk penyandang disabilitas, nggak ngapain-ngapain juga lah, karena peraturan pemerintahnya belum ada. Akhirnya diberesin lah, kebayangan Mbak, 2019-2020 aku dan Pak Presiden dan juga seluruh kementerian lembaga itu bekerja sama gimana caranya bisa merealisasikan peraturan sesuai dengan undang-undang. Jadi selama 1 tahun ini kita berhasil merealisasikan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Wow. Jadi 1 peraturan pemerintah ini harus disposisi tanda tangan 3 menteri.
Oke. Kebayangan nggak sampai 7 PP dan 2 peraturan presiden. Kalau dibilang sebagai milenial yang ada di birokrasi, kalau dibilang susah, susah. Saya akui itu sangat susah banget. Tapi susah ini artinya tantangan. Artinya tantangan. Udah tahu saya nggak bisa dengar juga, harus berhubungan dengan orang penting pula, ya kan? Oke. Jadi beruntung di saat pandemi ini teknologi itu semakin canggih, ya kan? Jadi kayak sekarang aku jadi bisa mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh orang lain dengan teknologi. Oke, menarik. Saya sedang melihat saat ini nih di layar, Mbak. Oke. Tadi ketemu sama menteri, sama orang-orang berdiskusi, bahkan ketemu sama presiden. Di saat semuanya nggak boleh bawa handphone, saya harus begging oleh Bapak supaya saya dengar Bapak ngomong apa, gitu kan. Jadi sama protokol diperbolehkan, gitu kan, karena dengan handphone. Karena kan kalau kita sudah sampai ke Pak Presiden kan nggak boleh bawa apapun. Nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa tas, hanya bawa pulpen sama kertas saja. Gitu. Sama kertas. Jadi ya karena kan saya harus dengar ini supaya kita tetap fokus. Akhirnya diperbolehkan dengan teknologi. Jadi pemerintah Indonesia ini tuh bukan antipati, bukan nggak peduli sama penyandang disabilitas. Semua peduli. Terbukti kemarin atlet kita menang di Paralimpik ya. Betul. Bonusnya sama. Bonusnya sama. Itu kan artinya kita terus mengusahakan untuk kita semua setara, gitu. Memang kita perlu waktu, tapi bukan berarti kita makanya dengan diterbitkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden, sekarang tugas seluruh kementerian lembaga dan juga kepala daerah ini loh eksekusinya. Jangan hanya peraturan saja menjadi di atas hitam putih, tapi harus ada implementasi. Baik, Mbak Angki. Satu pertanyaan sebelum saya ke Mas Ara, narasumber berikutnya. Mbak Angki bisa dikatakan sebagai inspirasi atau contoh bagi teman-teman khususnya penyandang disabilitas bahwa sebenarnya apapun keadaannya, jika kita mau, maka pasti bisa menggapai mimpi apapun itu yang setara dengan seluruh masyarakat lainnya. Berarti apa pesan Mbak Angki untuk mereka bahwa dengan segala kondisi, sebenarnya kesempatannya tuh pasti ada dan pasti kalian bisa. Apa yang pesan ingin disampaikan oleh Mbak Angki? Sebenarnya keterbatasan itu dalam setiap kehidupan kita tuh selalu ada. Yang mampu menjadi pemenangnya itu adalah orang-orang yang mampu untuk berinovasi dan adaptif dengan perubahan yang ada. Jadi jangan menyerah, menganggap diri kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita yakin kita bisa, insya Allah apapun jalannya, selama kita inovasi, selama kita adaptif dengan keadaan, itu kita akan, batasan-batasan itu akan kita bisa tembus. Kita akan bisa, yang penting kita komit, menjalankan dengan produktivitas sebanyak mungkin. Keren banget, terima kasih Mbak Angki. Nanti kita ngobrol lagi, tapi izinkan saya ke narasumber ketiga kita pada hari ini ada Mas Abraham Ara yang merupakan Head of Distribution and Marketing dari PT Eastspring Investments Indonesia. Mas Ara, hello, the only guy dalam percakapan ini. Mas Ara, tadi kan Mas Ara udah mendengar ya dari 2 perempuan hebat ini, apa saja yang mereka lalui perjuangannya untuk menggapai mimpi gitu ya. Nah kalau misalnya saya kulik dari sisi financial gitu, kalau misalnya kita udah di atas nih, apalagi yang anak-anak muda gitu ya Mas ya, kadang tuh manajemen keuangannya masih jelek gitu kan, karena mereka punya banyak kebutuhan, punya banyak keinginan gitu kan, saat mimpi sudah ada, rezeki sudah ada, tapi tidak bisa di-manage dengan baik. Mas Ara ini kan berpengalaman nih di bidang financial gitu ya, financial management, kemudian sekarang juga di investments pula kan. Nah, gimana sih Mas Ara menyikapi hal ini untuk anak-anak muda gitu ya, agar mereka tuh mungkin literasi keuangannya bisa lebih
lebih baik gitu ya, apalagi sekarang datanya ternyata financial literacy di Indonesia masih rendah ya Mas Ara. Bagaimana tanggapan Mas Ara terkait hal ini? Betul. Thank you Mbak Intan. Dan sebelumnya sih saya pengen bilang bahwa story-nya dari Mbak Nadira dan Mbak Angki sih luar biasa sekali. Setuju. It's not easy to get there, ya. Dan tentunya juga bagaimana Ispring bisa mengambil esensi dari story 2 itu, ya. Sekarang ini kita bicara mengenai digitalisasi. Memang dari sebelum COVID kita juga sudah lihat bahwa digitalisasi kan akan mau nggak mau akan hadir. Ya cuman karena pandemi COVID ini jadi lebih cepat hadirnya. Betul. Ya. Nah, kalau bicara mengenai edukasi atau financial literacy ini menjadi salah satu tantangan lagi. Digitalisasi itu ada plus, ada negatifnya juga. Plusnya adalah misalnya kita bisa ketemu sekarang di sini menggunakan webinar ya, yang biasanya kan dulu harus ke hotel ya, polusi lagi, macet ya. Nah sekarang kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Juga menghadirkan juga pekerjaan yang sebelumnya kita belum lihat juga tuh, misalnya artis YouTube, artis Instagram. Ya, saya aja lihat penghasilannya tuh luar biasa tuh. Siapa? Atta Halilintar tuh. Penghasilan juga kayak Halilintar ya, Mas ya? Itu dia. Makanya, artis Instagram sekali ngepost itu berapa tuh? Bayar kalau nggak salah 40-an juta lah. Pokoknya saya juga sampai kaget gitu. Betul. Iya. Nah, dan begitu pula dengan namanya investasi. Anak muda mereka banyak yang tanya juga, gimana kalau kita investasinya sekarang mulai bermacam-macam. Mulai dari ada yang namanya koin itulah dan sebagainya. Nah, pada dasarnya ya memang nomor satu dengan digitalisasi ini kita perlu namanya edukasi dan makin penting lagi ya. Edukasi itu bisa dapat dari mana? Contohnya dari seperti ya webinar seperti ini. Saya ngerti edukasi itu banyak orang yang berbicara mengenai saham. Saya lihat di TikTok ya sekarang juga malah saya lihat daripada investment manager saya ya malah lebih laku yang di TikTok kalau cerita saham. Benar. Seharusnya yang bisa kasih cerita saham itu yang memiliki lisensi yang sudah terbukti gitu ya. Nah itu tuh menjadi salah satu faktor yang penting juga ya. Belum lagi ya ini dia makanya dengan namanya digitalisasi yang makin kayak gini kita juga tentunya edukasi seperti acara Bank Permata ini juga kita lihat makin penting nih ke depannya financial literacy tentunya gitu Mbak Intan. Oke, nah ini kan kita bicara always aiming high gitu ya. Nah kalau dari Ispring Investment itu ada cita-cita apa sih Mas Ara ke depannya khususnya untuk anak-anak muda? Apakah mungkin agar lebih banyak yang berinvestasi atau dinaikin dulu deh financial literacy-nya? Apa sih cita-citanya kira-kira dari Ispring Investment Mas Ara? Yes, jadi thank you Mbak Intan, ini very good question. So, aiming high, jadi kalau kita bicara mengenai financial literacy itulah satu. Di website kita sudah sediakan berbagai mana tips bagaimana cara menabung yang baik dan benar, ya, bagaimana ya dan sebagainya lah, bagaimana kita mengatur pengelolaan, pembelanjaan gitu ya. Ya Indonesia akan menuju ke arah negara yang maju, GDP-nya juga makin tinggi, ya tentunya juga itu dibutuhkan fondasi untuk bagaimana kita memiliki kemampuan keuangan yang baik juga. Ispring sendiri kita memiliki aiming high adalah apa? Yang pertama kita juga believe dengan namanya syariah investment. Ya kita sendiri Ispring secara global kita memiliki syariah investment center di Malaysia namanya Ispring Alwara. Di Indonesia sendiri kebutuhan dari investment syariah itu naik loh. Kita itu mengelola dana total lebih dari 80 triliun. Dana kelolaan syariah kita itu udah 15 triliun dan terus meningkat. Wow. Dan kita percaya ya dengan investasi syariah ini tentunya insya Allah perusahaan-perusahaan atau emiten yang mengikuti asas-asas syariah itu tentunya akan memiliki performance yang baik nih dan sustainable. Jadi investor juga tenang kalau ingin berinvestasi juga. Ya, itu yang pertama. Nah, tentunya ada aiming high dan aiming higher. Aiming higher kita tuh apa? Kita juga ingin namanya berinvestasi, tidak cuma melihat return nih di atas kertas. Berapa sih hasil investasi saya? Kita juga ingin memperkenalkan namanya environmental, social, and governance.
Ya, jadi bagaimana investasi itu akan berdampak baik terhadap environmental. Kita mengajak para investor juga invest ke, contohnya nih, namanya Green Sukuk. Itu ada tuh program pemerintah, Sukuk surat utang yang tujuannya untuk penghijauan. Ya, belum lagi social responsibility. Kita juga akan mengajak nih, kita akan menilai emiten-emiten mana nih yang kita invest yang memiliki social responsibility yang baik. Nggak gampang, nggak mudah juga ya, karena namanya program-program seperti environmental, social, and corporate governance ini, investor tuh suka melihat tuh belum tentu ada return-nya. Ya, tapi ya tentunya return yang didapat tuh bukan di atas kertas, beyond that. Ya, seperti contohnya, kalau saya boleh kasih contoh kemarin di China sendiri, pemerintahnya itu kan mengeluarkan peraturan tuh, katanya anak-anak di bawah 18 tahun nggak boleh main game seminggu lebih dari 3 jam. 3 jam, betul. Nah, iya. Nah, terus perusahaan-perusahaan gaming, contohnya tuh kalau mungkin Mbak Intan tahu Mobile Legends. Oh, ya, tahu mungkin Mbak Intan banget. juga suka. Tapi saya nggak main sebetulnya, tapi tahu banget deh itu gamenya. Mas Ara Nah, main itu by the way. Anak saya itu yang main itu makanya. Jadi dengan namanya dibatasin 3 jam, ya, yang ada investor ngeliat, wah, jadi game Mobile Legends nggak laku lagi nih. Induk perusahaannya Tencent, harga sahamnya juga sempat jatuh. Ya, nah itu bukan berarti gitu juga ya, tapi kita melihat itulah part of social responsibility. Anak-anak lagi COVID, sekolah di rumah, Zoom, anak saya aja dari jam 9 sampai jam 3, belum lagi masa kelar masih harus matanya ngeliatin ngeliatin handphone gitu untuk main Mobile Legends kan. Sebenarnya itu nggak benar juga, ya kan? Mereka juga butuh namanya istirahat, namanya juga anak-anak, ya. Belum lagi juga sekarang kita melihat itu orang tua juga sibuk dengan gadgetnya. Saya juga melihat tuh kemarin anaknya yang masih kecil, masih bayi, ya tentunya kan bayi umur 1-5 tuh pertumbuhan juga saat-saatnya paling penting, ya. Tapi ya gimana? Karena orang tua juga sibuk dengan gadget, kurang ada interaksi. Nah, seperti itulah. Gimana caranya Eastspring Investment sendiri, kita memperhatikan aspek-aspek itu. Ya, jadi kita juga memilih emiten atau perusahaan yang kita investasikan, juga memperhatikan hal-hal seperti itu juga. Gitu Mbak Intan, itu aiming higher-nya dari Eastspring Investment Indonesia. Oke, keren. Nah, ini pertanyaan saya sebenarnya relevan dengan kondisi pandemi saat ini ya. Mas Ara, kan anak-anak muda sekarang investasi memang walaupun financial literacy tadi sempat disebutkan rendah, tapi sebenarnya rasanya anak-anak udah mulai melek dengan investasi. Ya ada saham lah dan sebagainya, atau mungkin bisnis berupa kafe atau kopi, biasanya coffee shop gitu ya. Nah, menurut Mas Ara, investasi apa sih kalau Mas Ara bisa berikan ini ya, seperti advice ke anak-anak muda yang rasanya nih cocok gitu untuk dilakukan oleh mereka di era pandemi seperti saat ini, Mas Ara? Oke, thank you. Pertanyaan ini very good banget sih Mbak Intan. Ya, jadi of course number one itu reksadana paling simple. Ya, reksadana itu teman-teman atau para investor bisa melakukannya dengan Bank Permata. Mereka punya financial advisor-nya juga masing-masing. Mereka bisa kasih advice-nya, bagaimana reksadana, bagaimana cara menilainya juga, cara berinvestasi yang benar, yang baik dan benar, dollar cost averaging, ya, risk profile-nya juga dilihat. Muda itu biasanya juga agresif, makin berumur itu makin konservatif, bagaimana kita baginya antara equity, fixed income, ya, dan money market. Paling simpel adalah nomor 1 itu reksadana dulu, dan tentunya juga sudah diawasi oleh OJK. Gitu. Nah, misalnya juga para yang investor muda ini pengen lebih dari itu lagi, ya, pengen lebih tinggi lagi, tentunya juga bisa melihat di luar tuh masih banyak. Saya juga tidak melarang gitu, ada banyak, tapi tentunya sesuaikan juga dengan risk profile again, karena tuh informasinya itu terlalu lebar dan terlalu karena digitalisasi ini ya. Jadi ada orang misalnya teriak di TikTok nih, oh saya beli apa nih, koin apa, sehari untung 20% ya. Itu sama tuh kayak mama saya, ya, itu saya suka pakai umpama ini, waktu awal-awal COVID, ya, dia tuh bisa lebih jago daripada Dokter Nadira kali kalau ngomong mengenai informasi COVID. Pas saya cek ternyata dapat informasinya dari University of WhatsApp itu dia. Nah, itu kan informasi seperti itu kan kayaknya jurusan tuh kurang WhatsApp apa ya? group ya. Nah, itu dia. WhatsApp grup 1 sampai 5 itu ngomongnya bisa beda-beda. Nah, kayak itu tuh yang maksudnya
boleh anak muda mencari juga, tapi make sure di edukasi yang baik. Cari Google kan sekarang udah banyak ya. Kita Google yang benar, cari informasi literasinya juga yang benar ya. Kadang juga yang saya sedihnya itu ya malah yang lebih laku tuh misalnya ya kayak contohnya nih konser online itu kan luar biasa. Saya juga lagi pengen nih gimana caranya investasi biar bisa buat kayak konser online. Mungkin Mbak Intan pernah dengar namanya BTS? Ya, Itu boyband Korea tuh. Ini Pertama kali waktu pandemi. Betul, itu dia pertama kali mereka pandemi, mereka menggunakan apa namanya konser online. Bayangin satu dunia yang nonton itu bisa jutaan dari ARMY, ya. Harga tiket juga nggak murah, 80 US dollar sampai 100 US dollar. Mungkin katanya saya bercanda tuh sama teman-teman yang 100 US mungkin bisa lihat mukanya lebih putih, ya lebih bening gitu ya. Yang 40 bayar 40 50 dolar lebih dekil dikit agak gitu. Kresek gitu ya. Agak kresek gitu dia. Nah, itu dia hype-nya tuh memang luar biasa itu. Jadi emang bagaimana kita bisa buat investasi itu untuk anak muda, gimana caranya juga kita, makanya saya juga Ispring kita bekerja sama dengan Bank Permata, gimana kita buat financial literacy itu akan lebih seru dengan cara yang baik dan benar. Oke, Gitu sih Mbak Intan. keren. Mas Ara, pertanyaan lainnya adalah sebenarnya kalau sekarang ya di pasar financial syariah itu seberapa promising atau seberapa alluring sih dibandingkan pasar financial konvensional ya bisa dikatakan gitu. Ya. Bagaimana kira-kira Mas Ara? Thank you Mbak Intan. Jadi pasar financial syariah itu kita juga melihatnya sebagai salah satu pasar yang promising, nggak cuma di Indonesia tapi di global. Ya, jadi bayangin Mbak Intan, kita sendiri kita mengelola dana 82 triliun, 15 triliunnya itu bentuknya dalam syariah dan masih naik terus loh, dan itu bukan jumlah yang kecil. Ya, dan dengan namanya pandemi ini, bisnis kan ada yang naik, ada yang turun. Emiten juga ya kalau kita bicara ekonomi dikit ya, kalau namanya ekonomi recovery, kalau biasa ekonom kan bilang tuh V ya bentuknya habis turun naik lagi. Tapi Ispring sendiri melihatnya bentuknya seperti K. Jadi bakal ada yang naik terus ya kayak e-commerce ya kayak software developer itu kita lihat naik terus, tapi juga bakal ada yang turun terus nih, nggak tahu sampai kapan. Contohnya seperti teman-teman kita di tourism, di airline, kita juga nggak melihat akan membaik anytime soon. Ini namanya traveling juga ya. Nah, tentunya ini investasi berbasis syariah itu akan memegang peranan penting. Karena ya, again, kita percaya emiten-emiten yang menjalankan investasi yang comply terhadap prinsip-prinsip syariah ini, tentunya mereka akan lebih sustainable terhadap terhadap ya contohnya challenge seperti ini. Karena mereka tidak hanya melihat profit semata, ya mereka akan lihat bisnisnya lebih ke arah long term. Gitu. Dan tentunya ini nggak cuma di Indonesia, Mbak Intan, ini secara global, makanya Ispring juga punya kita global investment untuk syariah, ada duduknya di Malaysia, Ispring Awara. Ya, kita juga menggunakan syariah filter untuk emiten-emiten global, nggak cuma dari Indonesia, dari Amerika, dari Europe, dari seluruh Asia juga. Dan kita juga bungkus menjadi ada salah satu fundnya yang juga di Bank Permata, Ispring Syariah Asia Pasifik, kita investasi juga di saham-saham nggak cuma di Indonesia, tapi di Asia Pasifik yang comply terhadap prinsip-prinsip syariah. Dan itu akan menjadi seru, saya lihat ke depannya. Oke, Mas Ara, saya mau konfirmasi kedua anak muda ini, kita sudah bicara mengenai keuangan anak muda. Mungkin sekaligus closing statement ya teman-teman. Saya ke Mbak Nadira dulu kembali. Kita tadi udah bicara mengenai anak-anak muda juga, selain memang harus always aiming high, jangan lupa financial management-nya juga harus diatur, sebenarnya gitu kan. Nah, untuk closing statement mungkin Mbak Nadira, apa nih pesan yang ingin disampaikan untuk terus menginspirasi anak-anak muda, jangan takut untuk bermimpi, dan juga bagaimana saat mimpi itu sudah teraih ya, sudah kita raih, jangan sampai financial management-nya juga jadi amburadul gitu ya kalau kata orang-orang. Nah, mungkin itu bisa sekaligus jadi closing statement dari Mbak Nadira. Silahkan Mbak Nadira. Oke Mbak, terima kasih. Kalau dari aku, moto hidup aku dulu adalah living life to the fullest. Jadi mau dimanapun kita kecemplung, mau di sekolah, mau ke tempat kerja baru, pokoknya seize every day, manfaatin segala hal yang ada di sana, jangan takut buat coba hal baru. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, kalau teman-teman udah mencapai mimpi teman-teman, harus ubah mindset-nya jadi lift as you climb. Jadi semakin kita naik, jangan lupa untuk selalu mengangkat orang lain. Jadi it's the matter of kita ngasih impact atau enggak dari ilmu yang kita punya.
Nah, kalau masalah finansial, aku termasuk orang yang rajin menabung. Jadi aku sukanya menabung. Nanti kalau masalah investasi segala macam, aku masih belajar. Mungkin nanti akan tanya-tanya Mas Ara lagi. Tapi yang paling penting anak muda jangan tergiur untuk banyak spending dan harus selalu bisa memanage apapun itu, termasuk financial juga. Oke, terima kasih Mbak Nadira, rajin menabung. Jangan lupa kalau tabungannya udah banyak, traktir Mbak Nadira. Saya siap on call nih kalau udah soal traktir kopi ya. Ya. Oke, Mbak Angki, hai Mbak Angki, mungkin sekalian closing statement, bagaimana Mbak Angki ini memberikan pesan kepada anak-anak muda di luar sana, agar mereka selalu aiming high, jangan takut untuk bermimpi, dan saat sudah mimpinya itu tercapai, bagaimana untuk memanage, ya baik dari sisi keuangan maupun dari sisi kehidupannya ya, balancing antara social life dengan professional life-nya. Silahkan Mbak Angki. Oke, baik ya. Untuk teman-teman semuanya, kehidupan kita ini ibaratnya roda berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Tapi apa yang bisa membuat kita bertahan itu adalah bagaimana kemampuan kita dalam berliterasi keuangan. Karena kemampuan ekonomi kita itu yang membuat kita bertahan. Sehingga tidak membentuk kita menjadi yang selalu meminta atau selalu tangan di atas. Tapi kita bisa mengelola semua investasinya kita, semua asetnya kita, supaya gimana itu bergerak, bukannya malah menjadi aset atau investasi yang tidur gitu. Jadi sebagai generasi muda ini, kita justru karena kita masih muda, mungkin saat ini kita lagi enak, tapi kita nggak tahu kalau besok kita lagi enak atau nggak kehidupannya kita. Tapi ya kita deh sama-sama belajar, sama-sama berkembang, dan sama-sama tumbuh. Wow, gitu, keren. Terima kasih Mbak Angki. Mas Ara, sekaligus closing statement juga. Ini Mbak Angki, Mbak Nadira sudah mengatakan Mbak Nadira suka menabung. Dia memang menabungnya tuh memiliki strategis, berarti ya, asumsi saya berarti memang pintar menabung. Kalau misalnya Mbak Angki itu mengatakan, menegaskan bahwa literasi keuangan itu penting khususnya untuk anak muda. Mas Ara memang yang ada pengalamannya banyak di bidang investment. Bagaimana untuk bisa mendorong anak-anak muda sekarang jangan sampai lengah nih di bagian financial management. Silakan Mas Ara. Thank you, Mbak Intan. Ya, yang pasti mulai dulu. Kalau belum kecemplung itu rasanya nggak seru juga, ya kan? Paling gampang bisa datang ke Bank Permata, atau enggak kan mereka juga udah ada dengan menggunakan mobile banking. Masa handphone keren-keren gitu, anak muda katanya sekarang kan handphonenya apa? iPhone yang 13 belum ya, iPhone 11 atau 12 lah itu. Masa handphonenya keren-keren tapi isinya nggak ada gitu pas buka bank account-nya ya. Paling gampang cari advice dulu, tapi cari advice-nya again, yang benar. Ya, saya tuh kadang suka kasihan akhirnya kejebur itu ke arah yang nggak benar karena dapat advice-nya yaitu dari TikTok atau nggak Instastory, karena ya lebih seru. Memang saya harus akuin itu cara menceritakannya lebih seru daripada saya gitu. Gitu ya. Jadi paling gampang digital financial literacy itu paling benar, kita saling ingetin satu sama lain ya. Dan again bicara sama teman-teman financial advisor dari Bank Permata, saya rasa itu is a good way to start. Gitu Mbak Intan. Oke, terima kasih. Ini untuk ketiga pembicara kita hari ini yang sudah hadir. Teman-teman semua sangat menginspirasi kita semua yang ada di sini. Jadi banyak sekali pesan yang terangkum ya dalam 40 menit ini. Concise sekali, bahwasanya intinya yang pertama adalah always aiming high. Mungkin kalau orang-orang berpikir kalau misalnya kita mimpi ketinggian, kalau jatuh sakit. Tapi sepertinya ini perspektif yang harus diubah. Karena kalau kita mimpi justru dengan tinggi, sekalinya kita jatuh nggak langsung hit to the ground sebenarnya ya. Masih ada banyak layer sampai kemudian hit to the ground beneran gitu. Tapi kan sebelum itu kita bisa mengantisipasi. Jadi intinya mimpi setinggi-tingginya, kalaupun jatuh ya itu mah paling jatuhnya 1-2 senti lah ya, mungkin istilahnya gitu. Dan itu masih bisa disiasati, salah satunya tadi dengan financial literacy dan juga pintar-pintar kita memanage keuangan, investasi dan sebagainya. Maka terima kasih para teman-teman muda yang sudah hadir pada hari ini.
Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwasanya Bank Permata akan memberikan teman-teman e-certificate sebagai tanda partisipasi teman-teman sekalian pada sesi kelas health kali ini. Caranya gampang banget, tinggal scan barcode yang ada di layar. Oke, belum ada, 3, 2, 1. Sebentar lagi, nah itu dia, sudah ada barcode-nya di layar, tinggal di-scan, isi data diri, kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan e-certificate. Nah, selanjutnya juga ada cara lain, itu melalui klik link yang ada di chat box teman-teman sekalian. Dan ini rasanya sudah jam 12 siang ya, apalagi kalau bukan jam makan siang dan juga jam ngopi-ngopi, maka selamat beristirahat dulu sejenak ya, karena kita akan kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan sesi workshop bersama Bapak Reza Gunawan, kemudian dilanjutkan ada sesi Bapak Sandiaga Uno dan juga ada sesi dari Bapak Gobin Fasdev, juga ditutup dengan performance dari Ardhito Pramono. Dan teman-teman jangan lupa untuk kunjungi virtual booth Wealth Wisdom 2021 di mana teman-teman bisa menikmati berbagai macam promo menarik dari blibli.com dan juga promo-promo menarik lainnya. Untuk itu selamat makan siang, selamat ngopi-ngopi. Kita jumpa lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Terima kasih, saya Intan Bedisa, sampai jumpa. Bye.